Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izati dengan NPM 202114500544 dari kelas R2G Pendidikan Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI. Dalam mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, dosen pengampu Bapak Zainal Abidin, MPD. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang rentang waktu, hukum perkembangan, tugas, dan tujuan perkembangan. Apa itu rentang waktu? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, rentang waktu adalah jangka, ukuran, atau jangkauan tentang waktu. Jadi, rentang waktu adalah kehidupan manusia yang dibagi dalam fase-fase tumbuh kembang atau lamanya suatu yang ditentukan dari peristiwa yang telah berlangsung. Pengertian lain mengartikan rentang waktu adalah jarak usia yang membedakan psikologis dan fisik antara balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Jangka pertumbuhan rentang waktu dimulai sejak kelahiran, masa balita umur 0-5 tahun, masa anak-anak umur 6-13 tahun, masa remaja umur 13-21 tahun, dan masa dewasa dari umur 21-40 tahun. Selanjutnya ada hukum perkembangan. Menurut Carol Gatwicki, hukum perkembangan adalah pemahaman tentang perilaku yang terjadi dan untuk membantu mengenal perkembangan yang khusus dan menantang di fase yang akan datang. Macam-macam hukum perkembangan. 1. Hukum konvergensi. Perkembangan anak pada dasarnya tidak hanya dilatar belakangi oleh faktor pembawaan saja, namun faktor lain pun ikut mempengaruhi perkembangan pada anak. Salah satunya adalah faktor lingkungan. 2. Hukum tempo perkembangan. Perkembangan setiap makhluk hidup mempunyai tempo kecepatan yang berbeda-beda, ada yang cepat dan ada yang lambat. Contohnya, seperti anak satu bisa bicara dibandingkan dengan anak yang lainnya. 3. Hukum bertahan dan mengembangkan diri. Hukum ini memiliki hasrat mempertahankan dan mengembangkan diri. Keinginan mempertahankan diri terlihat pada keinginannya untuk makan. Pada saat lapar pada anak kecil, menangis adalah bentuk untuk mempertahankan diri dari lapar, haus, sakit, atau ngompol. 4. Hukum peka. Memiliki arti mudah terangsang atau mudah menerima stimulus. Masa peka adalah masa yang tepat untuk mengembangkan fungsi-fungsi tertentu seperti fungsi mulut untuk berbicara dan membaca, fungsi tangan untuk menulis, dan sebagainya. Selanjutnya ada tugas perkembangan remaja. Tugas perkembangan adalah menyelesaikan dan meningkatkan sejumlah tindakan atau langkah untuk diwujudkan dalam kehidupannya. Di setiap fasenya terdapat berbagai tugas perkembangan. Ada tugas perkembangan balita, tugas perkembangan anak, tugas perkembangan remaja. Contoh tugas perkembangan remaja. Tugas perkembangan remaja menurut Hurlock 1991 yaitu A. Mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman sebaya baik pria maupun wanita. B. Mencapai peran sosial pria dan wanita. C. Menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuh secara efektif. D. Mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. E. Mencapai kemandirian yang emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya. F. Mempersiapkan karir ekonomi. G. Mempersiapkan perkawinan dan keluarga. H. Memperoleh perangkat dan sistem etis sebagai pegangan untuk perilaku mengembangkan ideologi. Tujuan perkembangan remaja. Tujuan perkembangan remaja yaitu untuk memberikan gambaran, penjelasan, peramalan, dan intervensi bagi perkembangan seseorang. Secara umum, aspek perkembangan terdiri dari aspek fisik, kognitif, dan psikososial. Adapun pendapat dari Cole secara spesifik dapat dijelaskan dalam 4 perspektif, yaitu kematangan emosional dan sosial, perkembangan heteroseksualitas, kematangan kognitif, dan filsafat hidup. 1. Kematangan emosional dan sosial. 1. Dari arah tidak toleran ke arah toleran. 2. Dari kaku dalam bergaul ke arah menjadi luas. 3. Dari arah kurang mengendalikan diri dari amarah ke arah menjadi mampu menyatakan emosinya. 4. Dari arah kontrol orang tua ke arah kontrol diri sendiri. 2. Perkembangan heteroseksualitas. 1. Dari arah belum memiliki kesadaran masyarakat tentang perubahan seksual
ke arah menjadi menerima identitas seksualnya sebagai pria dan wanita. 2. Dari arah mengidentifikasi orang lain yang sesama jenis ke arah menjadi mempunyai perhatian terhadap jenis kelamin yang berbeda. 3. Dari arah bergaul dengan banyak teman ke arah menjadi memilih teman tertentu. 3. Kematangan kognitif. 1. Dari arah menyenangi prinsip umum ke arah menjadi membutuhkan penjelasan tentang dan teori. 2. Dari arah menerima kebenaran dari sumber otoritas ke arah menjadi memerlukan bukti sebelum menerima. 3. Dari arah bersikap subjektif dalam menafsirkan sesuatu menjadi ke arah bersikap objektif dalam menafsirkan sesuatu. 4. Filsafat hidup. 1. Dari arah tingkah laku yang dimotivasi oleh kesenangan ke arah menjadi tingkah laku yang dimotivasi oleh aspirasi. 2. Dari arah acuh tak acuh terhadap prinsip-prinsip ideologi dan etika ke arah menjadi melibatkan diri dan perhatian kepada ideologi dan etika. 3. Dari arah tingkah laku yang tergantung pada dorongan dari luar ke arah menjadi tingkah laku yang dibimbing oleh tanggung jawab moral. Kesimpulannya adalah, masa remaja merupakan masa transisi perkembangan dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang melibatkan perubahan besar pada fisik, kognitif, dan psikososial. Hukum tempo perkembangan bahwa secara umum perkembangan menuju remaja bertahap. Tugas perkembangan pada remaja dipastikan pada penanggulangan sikap dan pola perilaku yang terkenal karena dan mengadakan persiapan menuju dewasa. Thanks for watching. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.